Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan Allah dalam rangka mengikuti mentoring. Hari ini adalah mentoring hari ketiga. Setelah sebelumnya kita daring, hari ini kita juga masih daring. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu langsung, bertatap muka. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dalam hidup kita sejak dari dunia sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah memberikan sinar cahaya iman dan Islam kepada kita seluruh penduduk dunia. Ajaran yang beliau sampaikan merupakan pedoman hidup yang harus kita ikuti, yang harus kita taati, dan harus kita laksanakan supaya kita bisa selamat hidup di dunia ini. Dan kelak di akhirat kita mendapatkan balasan dari Allah, yaitu balasan surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu ma'nal ilah dan al-wala wal bara. Baiklah, pokok pembahasan yang pertama yaitu ma'nal ilah. Ilah dalam bahasa Indonesia berarti Tuhan. Adapun dalam bahasa Arab, kata ilah memiliki asal kata, yaitu aliha. Aliha sendiri mengandung 4 makna. Yang pertama, sakana ilaihi, yang artinya tentram kepadanya. Nya ini kembalinya kepada Tuhan, artinya kita merasa tentram kepada Tuhan. Yang kedua, istajaro bihi, yang artinya merasa dilindungi olehnya. Kita juga merasa dilindungi oleh Tuhan. Yang ketiga, ishtaqo ilaihi, yang artinya selalu rindu kepadanya. Kita merasa rindu kepada Tuhan. Yang keempat, uli'a bihi, yang artinya merasa cinta dan cenderung kepadanya atau kepada Tuhan. Nah, ketika ada 4 hal ini, maka seseorang akan menyembah sesuatu yang dirasakan yang 4 hal tersebut atau Tuhannya. Dia menyembahnya, dan ketika dia menyembahnya, maka akan timbul 3 rasa, yaitu kamalul mahabbah, artinya amat sangat mencintainya, mencintai Tuhannya. Yang kedua, kamalut tadallul, yang artinya amat sangat merendahkan diri kepadanya. Dan yang ketiga, kamalul khudu', yang artinya amat sangat tunduk dan patuh kepadanya. Nah, inilah 3 rasa yang dirasakan oleh orang yang menyembah sesuatu, menyembah Tuhan. Dia amat mencintainya, kemudian merasa hina di hadapannya, dan dia tunduk dan patuh kepada yang disembahnya tersebut. Itu makna dari kata aliha. Kemudian berikutnya,
makna dari kata ilahun. Dalam bahasa Arab, ilahun juga memiliki 4 makna. Yang pertama yaitu al-marghubu, yang artinya yang disenangi. Jadi Tuhan itu adalah zat yang disenangi oleh yang menyembahnya. Kemudian yang kedua al-marhubu, yang artinya yang ditakuti. Takut akan ancaman-ancamannya jika melanggar perintah-perintahnya. Kemudian yang ketiga al-matbu'u, yang artinya yang diikuti. Jadi apapun yang diperintahkannya, apapun yang diajarkannya, maka akan senantiasa diikuti. Dan yang keempat al-mahbubu, yang artinya dicintai. Jadi yang dicintai, diikuti, ditakuti, dan disenangi adalah makna kata ilahun atau makna kata Tuhan. Nah, ilah atau Tuhan ini yang memiliki 4 ciri-ciri tersebut, maka akan disembah atau al-ma'budu, yang disembah atau diabdi oleh seseorang. Dan ketika seseorang menyembah atau mengabdi kepada ilah atau Tuhannya, maka ada 3 hal pula yang akan diyakininya. Yang pertama, yang disembahnya tersebut adalah sahibul wilayah, yang artinya pemilik segala loyalitas. Artinya ketaatan, kepatuhan, kekuasaan itu hanyalah milik yang disembahnya, milik Tuhannya. Kemudian yang kedua sahibut ta'ah, pemilik tunggal hak untuk ditaati. Jadi tidak ada yang ditaati di dunia ini dalam hal peribadatan kecuali hanya yang disembahnya tersebut, yaitu Tuhannya. Kemudian yang ketiga sahibul hakimiyah, yang artinya pemilik tunggal kekuasaan di alam semesta. Sekalipun banyak pemimpin-pemimpin di alam semesta, maka yang paling berkuasa di atas semua itu hanya satu, yaitu Tuhannya atau yang disembahnya. Nah, dan yang disembah ini adalah zat yang maha segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok bahasan berikutnya yaitu al-wala wal bara'. Al-wala secara bahasa bermakna mencintai, membela, dan dekat. Secara istilah, al-wala artinya mencintai orang-orang yang beriman karena keimanan mereka dalam bentuk membela mereka, menolong mereka, dan memberikan nasihat, serta memberikan loyalitas kepada mereka, berkasih sayang, dan berbagi hak-hak orang-orang beriman atau hak-hak persaudaraan yang wajib kita tunaikan. Ada beberapa kewajiban kita terhadap sesama mukmin atau sesama muslim, yaitu menjawab salamnya, kemudian mendoakannya ketika dia bersin, kemudian mengunjungi ketika ia sakit, kemudian menjawab undangannya, dan masih ada beberapa lagi kewajiban kita terhadap saudara kita sesama mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10, Innamal mu'minuna ikhwatun, artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Dan pada ayat yang lain, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim, yang artinya dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka adalah menjadi wali atau penolong bagi sebagian yang lain.
Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itulah makna dari al-wala, yang artinya mencintai, membela, dan dekat terhadap orang-orang yang beriman. Adapun makna dari al-bara' artinya menjauh dari sesuatu atau memisahkan diri darinya dan berlepas diri. Secara istilah, al-bara' berarti tidak memberikan loyalitas kepada musuh-musuh Allah Ta'ala, baik orang-orang munafik atau orang-orang kafir secara umum. Menjauhi mereka dan memerangi mereka ketika orang-orang kafir tersebut memerangi kaum muslimin sesuai dengan kemampuan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 23, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum faulaika humuz zalimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi wali atau kekasih jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, inilah sikap kita terhadap orang-orang kafir. Artinya kita tidak boleh menjadikan mereka sebagai pemimpin. Kita berlepas diri daripada mereka. Dan kita harus memilih seorang muslim sebagai pemimpin kita. Demikianlah makna al-wala wal bara, juga berkenaan dengan Rob kita. Al-wala di sini dimaknai dengan loyal atau ketaatan kita hanya kepada Allah. Kita taat, meminta pertolongan, dan mendekatkan diri hanya kepada Allah. Begitu juga kecintaan kita hanya kepada Allah. Adapun al-bara artinya membebaskan diri atau mengingkari. Artinya kita mengingkari segala sesembahan selain Allah dan juga berlepas diri dari segala sesembahan selain Allah. Bahkan kita benci terhadap segala sesembahan selain Allah. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.